Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rutinitas kita di setiap Jumat malam, yaitu kuliah Ahkam Tajwid. Yang mana alhamdulillah eh, pertemuan kita memang sudah melampaui pertengahan ya. Sudah sampai di halaman berapa tadi Ummu Zaid? 193 ya. 93. 193. Ya. Dan kita sudah berada di bab mad ya. Bab mad ini termasuk bab yang bisa dibilang lumayan panjang ya, karena tentu ada banyak apa namanya macam-macamnya, bagian-bagiannya, sehingga insya Allah mungkin kita butuh beberapa pertemuan. Walaupun secara keilmuan saya yakin insya Allah semuanya sudah banyak yang mengetahui seluk-beluk hukum mad ini. Gitu ya. Khair insya Allah. Dan seingat saya pertemuan terakhir kemarin waktu saya ada kajian di luar, jadi saya baru mulai di prolog mad ya. Dan alhamdulillah sampai di halaman ini. Mad tabi'i itu ada yang kilmi, ada yang harfi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibrahim Ali As-Samanudi. Beliau mengatakan wadzaka kilmiyun wa harfiyun jara. Ya, bahwa yang namanya mad asli atau mad tabi'i itu ada yang namanya kilmi dan ada yang namanya harfi. Apa itu kilmi dengan harfi? Apa kira-kira? Hah? Hukum mad asli atau mad tabi'i itu ada yang kilmi, ada yang harfi. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Hah? Apa yang dimaksud dengan kilmi? Afan Ustaz, kalimat Ustaz. Kata ya. Kilmi itu adalah kalimah. Ya. Kira-kira yang betul pengucapannya kalimat atau kalimah? Hah? Kalimah Ustaz. Mat atau kalimah? Kalimah. Kalimah. Kenapa kalimah? Kenapa kalimah? Hah? Kalimah mufrad, kalimat jamak. Oh gitu. Kalau misalkan jannah itu yang benar ngomongnya jannah atau jannat? Jannah. Nah, Jannah. Berarti apa maksudnya coba? Tak marbutoh dibaca hak sukun gitu. Tak Ya. marbutoh diwakaf, Ustaz. Ya, tak marbutoh diwakafkan kemudian dibaca apa namanya? Tak sukun gitu ya. Jadi hak sukun gitu ya. Jannah gitu. Kalimah jadi kalimatun jadinya kalimah gitu ya. Nah, ini informasi aja ya. Banyak kemarin ilmu yang saya dapat dari daurah ya. Di antaranya membahas syarah Al-Salsabil Asy-Syafi. Ya, di situ ya di luar dari materi syarah Salsabil Asy-Syafi itu banyak maklumat-maklumat yang alhamdulillah beberapa yang saya catat itu. Di antaranya adalah kalau kita buka bab taat ya, itu nanti kita akan ketemu di buku ini kan namanya babut taat. Jadi bab tentang hukum tak, ya kan? Nah, bahwa kabilah Toyi namanya. Kabilah Toyi ya, suku Toyi itu dulu salah satu suku yang ada di Arab. Itu mereka biasanya adalah semua kata yang terdapat
ta'ut ta'nis, ya, tak buat perempuan. Ingat ya, ta'ut ta'nis itu kira-kira kalau dengar ta'ut ta'nis itu bentuknya gimana? Hah? Ta'ut ta'nis itu bentuknya gimana? Hah? Apa itu? Apa itu ta'ut ta'nis? Yang menunjukkan muannas. Iya, tak muannas. Kira-kira apa bentuknya? Tak maftuhah, Ustaz. Afwan, tak maftuhah. Nah, ada dua. Jadi kalau disebutkan ta'ut ta'nis, maka bentuknya ada dua. Bisa tak marbutah dan tak mabsuto atau maftuha, ya enggak? Nah, kalau qabilah Thayyi itu biasanya semua ta'ut ta'nis akan dibaca tak. Karena asli dalam pengucapan asli ta'ut ta'nis itu kira-kira mabsuto atau marbutah? Aslinya. Mabsutoh. Jamil. Jawabannya adalah betul, mabsutoh. Jadi yang tak terbuka itu memang aslinya tak untuk perempuan. Makanya qabilah Thayyi itu dia akan mentakkan semua bentuk ta'ut ta'nis, baik itu yang marbutah atau mabsutah, apalagi jelas. Jadi kalau kalimah, kalimatun akan dibaca apa? Kalimat. Ya, kalimat, ingat. Kemudian apa? Jannatun yang pakai apa? Tak marbutah misalkan akan dibaca jannat. DLL dan lain-lain. Gitu. Ya, jelas sampai sini? Nah, kan larinya ke situ belum mulai. Jadi kalimah, ya, tapi kalau kita misalkan menyebutkan secara ejaan Arab, ya kan, maka tentu tak marbutah itu akan kita wakafkan dengan bunyi hak sukun. Jadi kalimah, kilmiyun itu adalah kalimah. Kalau harfi berarti mat tabi'i yang terdapat pada huruf, dan ini terdapat pada huruf yang ejaannya 2 huruf, yaitu huruf apa namanya, hayyun tohar itu. Ya, itu jelas insya Allah. Saya kira itu mudah. Nah, insya Allah mudah, insya Allah bisa dibaca sendiri. Dan insya Allah kita akan masuk kepada mulhaqat mad tabi'i kilmi. Nah, karena ini sekarang sebenarnya sih kalau kita mau bedain ya antara ada istilah kilmi, harfi, silahkan, tapi semuanya itu bisa kita sebut sebagai mad tabi'i atau secara umum silahkan aja itu disebut mad asli atau mad tabi'i. Cuman kan supaya enak pemetaannya bahwa ada macam yang bentuknya kilmi, kalimah, ada yang memang mad tabi'i yang bentuknya harfi, silahkan supaya lebih spesifik gitu loh. Jelas nggak? Tetapi semuanya kalau kita nggak mau bagi, maka semuanya hukumnya adalah mad tabi'i atau mad asli yang dibaca berapa harokat? Dua. Mudah insya Allah. Nah, selanjutnya adalah kita masuk kepada mulhaqat. Apa kemarin arti mulhaqat itu? Mulhaqat itu artinya adalah kategori, ya. Maksudnya beberapa macam istilah atau istilah huruf hukum mad yang mana itu secara hukum dia dihukumi 2 harokat. Ada 4 ya, ingatin. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah mad tamkin. Ya, udah nggak asing kan dengar istilah mad tamkin? Kemudian yang kedua apa? Mad iwad. Ya. Yang ketiga adalah mad silah sura atau silah qasira, dan yang keempat adalah mad badal. Nah, mungkin di sini akan terdapat beberapa pertanyaan lah, atau akan ada timbul pertanyaan bagi pemerhati ilmu tajwid. Apa itu pertanyaannya terkait yang mana coba? Yang mana coba? Kira-kira di sini yang merasa akan ada pertanyaan yang mana coba? Dari 4 ini. Mad sogir. Mad badal sogir. Oke, sogirnya dihilangin dulu. Mad badal anggaplah. Kira-kira kalau sogir yang nggak ada, mad badal doang, itu tetap ada pertanyaan nggak? Atau nggak ada? Hanya karena ada sogirnya gitu? Hah? Istilah sogir nanti saya jelasin insya Allah kalau udah sampai di sana. Sebagaimana sugro, silah itu kan ada yang sugro berarti ada yang kubro.
qasirah, tawilah. Begitu juga mad badal, shaghir berarti ada Kabir. kabir. Gitu aja sebenarnya. Loh, emang apa Ustadz, saya baru dengar ya, itu cuman pengistilahan aja. Sebenarnya itu adalah cukup dengan istilah mad yang sudah kita tahu secara umum. Dan saya nggak ada niat untuk membuat istilah-istilah baru ya. Ini hanya sinonim aja. Oke, jelas sampai sini. Dan itu nanti kita akan lebih tahu lagi, lebih jelas lagi ketika membahas aqwal mudud, aqwas sababain. Gitu. Yang penting, kalau misalkan ada yang pertanyaannya sama kayak yang saya utarakan ini, berarti alhamdulillah. Itu maksud saya. Apa itu? Mad badal kok dimasukin di sini? Padahal sebagian dalam buku-buku tajwid, mad badal itu akan dimasukkan ke dalam macam mad far'i. Ada nggak kira-kira? Ada nggak yang pernah menemukan bahwa mad badal itu masuknya ke dalam mad far'i? Ada. Nah, maka jawabannya adalah tentu itu ada. Namun, saya harus menginformasikan bahwa selama itu tajwidnya adalah mad badal yang membaca mad badal itu 2 harokat, maka apa bedanya dia dalam hukum mad asli atau mad tabi'i? Atau karena bukan lihat di situnya Ustadz, tapi melihat hamzahnya Ustadz. Nah, kalau dia mad far'i, maka posisi hamzah itu adalah setelah huruf mad. Betul nggak? Mad far'i itu terjadi, istilah tersebut adalah ketika setelah huruf mad, baik alif, baik waw atau ya dengan harokat yang menyesuaikannya, baru setelahnya adalah huruf apa? Sukun atau hamzah. Tetapi mad badal, hamzahnya di mana? Sebelum atau sesudah? Sebelum. Nah, makanya coba ada nggak yang membaca mad badal enggak 2 harokat? Nah, maka apa bedanya? Gitu loh. Jadi hal itu tersebut sebenarnya terbantahkan. Ya, jadi yang memasukkan dalam mad badal itu mad far'i itu sebenarnya terbantahkan selama yang kita baca selama itu mad badal dibaca 2 harokat. Tapi ketika mad badal itu dibaca lebih dari 2 harokat, maka silahkan. Sebagaimana judulnya apa kemarin? Babul maddi wal qasri. Berarti dia masuk ke dalam hukum mad. Yang mana mad ini maksudnya adalah mad far'i. Dan tentu ini sudah keluar dari yang membaca 2 harokat. Ada nggak kira-kira yang membaca mad badal lebih dari 2 harokat? Jawabannya ada. Tapi riwayatnya tentu sudah berbeda. Berarti ilmu tajwidnya, kaidah-kaidah tajwidnya sudah beda. Nah, inilah yang disebut dengan misalkan dalam riwayat siapa? Warsh. Nah, gitu. Berarti dalam tajwidnya riwayat Warsh itu mad badal kita akan temukan dalam mad far'i. Jelas sampai sini? Karena dia punya opsi ya bacaan atau wajah yang lebih dari 2 harokat. Bahkan dia punya 3, 2, 4, 6. Qasr, tawasud, dan tul atau isba'. Ya, gitu. Adapun selama dia 2 harokat, maka saya lebih sejalan dengan para ulama yang menyusun dalam buku tajwidnya, yaitu mad badal dalam kategori atau mulhaqat mad tabi'i atau mad asli. Ya gitu ya. Terus ada pertanyaan lagi kemarin kalau nggak salah Ustaz Sirofi ketika Ustaz Sirofi komplain gitu loh. Apa bedanya mad asli atau mad tabi'i dengan 4 hukum mad ini? Hah? Apa bedanya? Jawabannya apa kira-kira? Hah? Ayo. Ini pada kemana ini? Ayo, apa bedanya? Jawabannya maka cuman istilahnya doang, cuman sebabnya doang, bentuknya doang, ya nggak? Tetapi secara hukum dia sama. Oke, secara hukum dia sama, dibaca berapa harokat? 2 harokat. Udah gitu aja. Ingetin itu, jangan terlalu ribet. Ya, baik apa tadi mad tamkin, mad iwad, mad silah surah, mad badal, maka semuanya dikategorikan mulhaqat. Kategori itu apa sih kategori? Kategori itu kan apa ya? Bagian lah. Ya, makanya dia termasuk turunan lah dari mad tabi'i
Adapun mad tabi'i dia jelas yang mana mad tersebut tidak bisa terbentuk kecuali dengan huruf mad itu sendiri dan dibaca 2 harokat. Adapun 4 macam ini itu hanya beda bentuknya atau bahkan nanti ada yang sama. Nah, jadi hanya beda bentuknya tetapi secara hukum semuanya akan dibaca 2 harokat. Yang sebenarnya secara bentuknya kalau kita atau sebabnya dia beda, maka sebenarnya konsepnya hampir sama seperti huruf mad asli itu atau mad tabi'i. Gitu aja. Oke. Kalau misalkan begitu kenapa dibedain Ustadz? Ada nama-nama yang berbeda. Nah, kalau memang ternyata katanya sama gitu, maka jawabannya apa? Kalau semuanya disamakan, tentu kedetailan suatu ilmu itu akan hilang. Maka yang kita butuhkan adalah detailnya suatu ilmu. Dan detailnya suatu ilmu itu tidak menjadikan ilmu tersebut akan terus berubah-berubah. Ya, bisa sih. Cuman insya Allah penamaan ini tentu sudah dilakukan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Gitu. Sehingga hari ini dan bahkan selanjutnya istilah-istilah yang sudah populer di kalangan para ulama tentu akan terus digunakan sehingga pun kalau ada istilah-istilah baru maka istilah tersebut hanya sebagai penjelas dari masa ke masa aja tetapi tidak meninggalkan dan bahkan kita jangan tinggalkan istilah-istilah yang sudah dimasyhurkan oleh para ulama terdahulu kita, ulama salaf. Jelas sampai sini? Adapun salaf di sini tanda kutip. Ya, maka kita akan melihat apakah dia mutaqaddimin atau mungkin mutaakhirin, ya seperti itu. Baik, semuanya ada namanya, ada kurunnya, ada periodenya, ada masanya. Kita mulai insya Allah dari macam yang pertama yang disebut dengan mad tamkin. Ya, kalau kita melihat dari beberapa buku-buku tajwid itu memang insya Allah ada istilah mad tamkin. Ya, kalau kemarin saya belajar syarah Sulsabil Asy-Syafi'i itu tidak ada istilah perincian mad sampai sedemikian rupa, tetapi yang sudah populer aja misalkan mad muttasil, munfasil, mad lazim dan lain-lain. Seperti itu. Tetapi tentu kalau kita lihat dari mutun-mutun tajwid ya atau misalkan manzumah ilmu tajwid seperti apa tuh? Jazariyah, Tuhfatul Atfal, ya enggak? Itu tidak kita temukan. Bahkan matan Tuhfatul Atfal itu bisa dibilang dalam menjelaskan, merincikan hukum mad itu lebih mending daripada matan Jazari. Karena matan Jazari, Al-Imam Ibnu Al-Jazari sangat-sangat simple dan sederhana, ya sangat singkat untuk menjelaskan hukum mad. Silakan dibuka aja itu matan Jazari, Babul Mad. Ya. Baik, coba kita lihat nanti di sini untuk mad tamkin ini kira-kira bagaimana gitu. Bahkan di sini di buku saya tidak saya sertakan dalil dari salah satu matan tajwid, tidak ada. Berarti di sini baik itu dari apa namanya matan tajwid apa aja kira-kira? Khoqoniyah, Sakhawiyah, apa lagi? Matan Jazari, Tuhfatul Atfal, Samanudiyah, Salsabil Asy-Syafi'i tidak ada mad tamkin. Gitu. Nah, terus gimana dong Ustadz ketika tidak ada? Berarti nggak disinggung dong. Ntar dulu, bukan begitu maksudnya. Ini sebenarnya hanya penamaan aja. Adapun nanti basicnya, bentuknya itu kurang lebih sama dari huruf mad itu sendiri. Coba kita lihat. Mad tamkin itu adalah majtama'a fihi ya'ani awwawani. Wah, apa tuh? Ialah hukum mad tamkin itu adalah ketika bertemu atau berkumpul ya pada satu kata tersebut ya atau mungkin ya satu kalimat ya ani ada 2 huruf ya awwawani atau 2 huruf waw. Jadi ada 2 huruf ya, ada 2 huruf waw. Terus gimana tuh? Ulahuma maddiyah au musyaddada. Yang mana dari 2 huruf ya dan 2 huruf waw, huruf yang pertama dari keduanya itu bisa huruf mad atau huruf yang bertasydid. Itu aja ketentuannya. Jadi ada huruf waw nih dua-duanya, ada dua huruf waw.
Ya, huruf yang pertama apakah dia misalkan huruf mad wawunya atau dia huruf yang bertasydid. Begitu juga huruf ya. Ketika ada dua huruf ya, kemungkinan huruf yang pertama itu adalah huruf mad atau huruf yang bertasydid. Udah gitu aja. Lah, terus maksudnya apa tamkin itu? Apa artinya tamkin? Hah? Memakna tamkin. Makkana yumakkinu tamkinan. Apa artinya? Tamkin itu sebenarnya maknanya misalkan tamkin itu adalah sesuatu yang kepastian, memastikan, penegasan, menentukan. Apa ya bahasanya tamkin? Jadi makanah. Makanah itu artinya apa sih? Orang yang sudah berkarakter gitu loh. Orang yang teguh pendiriannya. Itu namanya makanah. Tamkin berarti menjadikan sesuatu menjadi lebih pasti, kuat, itu namanya tamkin. Misalkan kita meminta kepada Allah untuk diberikan apa? Tamkinul mu'minin, tamkinul syakhs. Berarti menjadikan orang tersebut apa? Lebih kuat, lebih berkarakter, punya kredibilitas, integritas gitu loh. Itu namanya tamkin. Nah, coba paham nggak sampai sini? Ketika ada dua huruf ya dan dua huruf waw, apa yang terjadi coba? Seakan-akan huruf tersebut lemah dua-duanya. Dan masih ingat nggak dalam kaidah bahasa Arab, orang Arab itu tidak biasa menyebutkan dua huruf yang sama berjajar. Pernah nggak dengar istilah ini? Orang Arab itu tidak terbiasa menyebutkan dua huruf yang berurutan, bersamaan, berjajar, yang sama hurufnya. Apakah Hamzah dengan Hamzah? Makanya apa yang terjadi coba? Ketika Hamzah dua berurutan, apa yang terjadi? Coba. Taskin. Salah. Salah. Dua Hamzah berurutan, apa yang terjadi? Orang Arab. Dalam Hamzah yang satu menjadi mat. Nah, itu dia. Itu mad badal itu kan terjadi karena dua Hamzah berurutan, ya enggak? Maka orang Arab itu ketika ada dua Hamzah berurutan, mereka tuh enggak terbiasa. Mereka akan anggap itu berat, thiqol, dan lain-lain. Sehingga mereka punya beberapa bahasa. Oke, ada yang membaca dengan jelas dua-duanya. Namanya tahqiq misalkan. Anzartahu. Ada yang enggak bisa dia tahqiq. Akhirnya dia apain? Di tashil, Hamzah yang kedua. Anzartahum. Gitu loh. Terus ada yang nggak bisa juga berat. Maka dia Hamzah yang kedua diibdal, diganti huruf mad. Maka menjadi gimana? Anzartahum. Jelas nggak sampai sini? Jadi kaidahnya begitu. Nah, ketika adanya mat tamkin, yang memang ini contoh doang tadi huruf Hamzah ya. Tetapi mat tamkin di sini Hamzah itu masih mending. Yang mana di sini adalah huruf apa ya? Ya dan huruf waw. Nah, dua huruf ini dianggap huruf yang memang butuh apa ya? Kepastian dalam pengucapannya. Makanya di sini ya para ulama tajwid menjadikan istilah mat tamkin supaya bisa diucapkan. Nah, ini masuk juga dalam bahasan-bahasan naber yang sering ditanyakan kepada saya melalui Japri. Kenapa gitu orang kok pada kayaknya galau banget, gelisah banget dengan istilah naber. Kenapa sih? Coba ada yang bisa jelaskan kepada saya, banyak nggak? Orang itu terbingungkan dengan istilah naber. Maka saya sampaikan kepada antum semua yang dulunya saya pun demikian, ya, saya hanya berpatokan dengan apa yang mungkin dijelaskan oleh Dr. Aiman, tapi ingat naber itu tidak sesempit itu. Apa yang dirumuskan dan dikeluarkan oleh Dr. Aiman itu sebenarnya adalah apa yang sudah dijelaskan secara mendetail oleh Imam Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi dalam kitabnya Ar-Ri'ayah. Hanya saja apa yang dirumuskan dalam At-Tajwid Al-Musawwar itu adalah yang memang aplikatif dalam kita temui dalam bacaan Al-Quran banyak. Tetapi naber itu akan lebih luas lagi sebenarnya. Sehingga tadi sempat ketika saya pulang dari ngajar sore-sore, itu ada Japrian ke saya. Ustadz,
Katanya ada khilaf naber bacaan huruf muqatta'ah Ustadz. Mohon kalau antum tahu referensi kitabnya dikasih tahu ke saya Ustadz untuk menjawab murid saya gitu. Terus saya bilang kenapa terlalu banyak berkutit untuk masalah apa? Naber ini, huruf muqatta'ah. Konsepnya adalah semua huruf yang bertasydid itu adalah harus menampakkan apa? Tasydid. Jelas nggak? Ketika ada huruf bertasydid, bacalah dengan bacaan bertasydid. Maka tasydid itu anggap aja apa? Ya naber itu. Cuma nanti jangan terkesan naber itu adalah bacaan yang kuat. Ingat naber itu adalah intonasi, modulasi suara, perubahan suara. Agak meninggi, agak menekan. Cuman tekanannya itu jangan kita anggap selalu kuat gitu loh. Maka semua ini akan dikembalikan kepada sifat. Ingat itu. Maka ketika huruf tersebut berkarakter, bersifat kuat, maka jadilah tekanannya kuat. Nabernya kuat. Seperti huruf syiddah. Tetapi ketika sebaliknya lemah, maka lemah. Gitu loh. Terus ditanya lagi nun dan mim kira-kira ada naber atau tidak? Apakah katanya ada khilaf? Ya Allah Karim. Siapa yang kira-kira masih gelisah dengan istilah atau dengan bahasan-bahasan itu? Maka di sini saya tekankan kepada semua yang ikut kuliah yang masih yang masih terlalu bergelut dengan hal-hal demikian, kalau menurut saya tinggalkan. Masih banyak urusan-urusan lain yang lebih bermanfaat, yaitu apa? Carilah kaidah bahasan ilmu tajwid yang lebih menggali kenapa ini dibaca ini, kenapa ini dibaca ini gitu loh. Paham sampai sini? Adapun masalah naber, cukup semuanya kembalikan kepada namanya babul musyaddadat. Ya, bab terkait huruf bertasydid. Gitu, termasuk tamkin ini. Coba kita lihat. Ada beberapa kondisi tamkin, keadaan mat tamkin. Di sini di buku saya ada 3. Yang pertama adalah bertemunya dua huruf ya. Huruf yang pertama bertasydid dan huruf yang kedua huruf mad. Anta tiyayani ulahuma musyaddada wa thaniya maddiyah. Contohnya misalkan an-nabiyina wa idza huyyitum. Nah, ini kira-kira bacanya gimana? An-nabiyyin. Coba baca an-nabiyyin bareng-bareng. 1, 2, 3. Silakan. Nah, kira-kira di situ kalau kita baca an-nabiyyin gimana? Kita harus baca dengan butuh bacaan tertentu atau biasa aja gitu. Terus, inilah yang disebut dengan tamkin. Jadi kita membaca dengan agak karena di sini ada dua huruf ya, maka kita harus perjelas ya-nya yang bertasydid ini. An-nabiyyin. Secara umum ini akan dianggap naber lah atau apalah gitu. Nah, inilah yang disebut dengan mat tamkin, untuk menjelaskan pengucapan huruf ya yang ada 2, yang satunya yang pertamanya bertasydid. Wa idza huyyitum gitu. Jangan flat. An-nabiyina nabiyina wa idza huyyitum tapi apa? Huyyitum begitu. Jelas sampai sini? Itulah tamkin. Nah, kira-kira ketika kita mentamkinkan ya bertasydid di situ dibaca panjang enggak? Dibaca panjang 2 huruf. Ya itulah namanya mat tamkin. Udah gitu doang. Ini bentuk yang pertama. Jelas ya? Sampai sini ya? Jadi apa tadinya artinya tamkin? Tadi apa artinya tamkin? Penegasan. Penegasan. Boleh. Berkarakter ya. Boleh lah, silahkan. Tamkin itu pokoknya artinya meneguhkan. Tamkinul mu'minin. Gitu. Kalau makanah artinya apa? Makanah. Ya, kedudukan. Orang kan kalau udah dapat kedudukan kira-kira
Dia punya wibawa nggak? Punya apa namanya? Punya ini nggak? Apa sih namanya tuh? Ya gitulah Power. ya. Nah, yang pertama, yang kedua, anta tiyayaani, ingetin bentuknya ya. Ini ada beberapa bentuk sehingga ketika kita menemukan ini boleh kita sebutkan sebagai mat tamkin. Yang kedua adalah anta tiyayaani awawani. Oh, ternyata di bentuk yang pertama hanya ya doang ya. Tidak ada wow. Karena ini dalam satu kata gitu loh. Yang pertama bertasydid, yang kedua huruf mad. Ya, adapun yang kedua ini lengkap dia, bisa berbentuk iya dan bisa berbentuk waw. Ulahuma maddiyah. Yang mana huruf yang pertama baik dari dua ya atau dari dua waw itu adalah huruf mad, huruf yang pertamanya. Watsaniyatu mutaharrika, dan huruf yang kedua dia mutaharrika. Apa mutaharrika? Berharokat. Ya, karena kalau huruf mad tentu dia sukun apa berharokat? Sukun. Gitu. Contohnya apa? Qalu wahum alladzi yuwaswisu. Coba. Apa tamkin maksudnya di sini? Ada yang bisa jelasin nggak? Apa maksudnya mentamkinkan bacaan qalu wahum dengan alladzi yuwaswisu, yang saya bukan hanya melihat dari memanjangkan dua harokat. Tapi apa coba? Ya sebenarnya iya sih, memanjangkan dua harokatnya itu tamkinnya. Coba ada perspektif lain nggak kira-kira? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Hah? Apa jawabannya? Karena bertemunya dua huruf waw dan ya itu bukan Ustaz. Ya, ya betul. Harusnya gimana? Maksudnya bukan harusnya gimana? Apa faedah yang bisa kita ambil? Jangan sampai menggunakan huruf yang kedua ya Ustaz. Jangan sampai. Menggunakan huruf waw yang kedua. Oke, ini lumayan masuk. Tapi saya pengen bahasa lain biar lebih jelas. Apa maksudnya coba? Ayo bareng-bareng. Boleh bareng. Memperjelas waumat, Ustadz. Hah? Memperjelas waumat. Masya Allah. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya bacaan matnya itu jangan sampai seolah-olah lebur ke waw yang berikutnya yang berharokat, Ustadz. Nah, itu dia. Insya Allah semuanya saya optimis punya pikiran seperti itu. Jadi maksudnya ketika di sini ada dua waw, ada dua iya, jangan sampai pengucapannya sekalian. Kira-kira sekalian atau beda? Beda. Nah, inilah namanya tamkin. Dengan memanjangkan minimal dua harokat, kita memisahkan huruf yang satu dengan huruf yang satu. Maka nih, kalau kita praktekkan dalam pengucapan, kita lebih mudah, kita lebih potensi nggak bacanya sekalian. Oh, luahum, luah, gitu kan? Alladhiyu. Ya nggak? Biasanya sekaligus gitu kan? Makanya ada sebagian orang yang bacanya yang ditekan-tekan gitu, yang takaluf. Alladhiyu waswisu. Akan kayak ditekan-tekan gitu. Nah, ini tidak boleh. Terus gimana Ustadz? Qalu. Ini sendiri. Monyongnya ini. Bentar, saya di depan rumah ya, jadi berisik. Qalu, itu kan ketika kita monyongin bibir. Qalu, itu kan dimonyongin ya enggak? Ini monyongnya siapa? Monyongnya siapa ini? Qalu, ini monyongnya siapa? Waumat. Yang pertama. Nah, waumat. Kemudian wahum. Wahum ini kira-kira wawunya sekalian minjem monyongnya waumat tadi atau bentuk baru lagi? Baru Baru lagi. lagi, Ustadz. Nah, ingat, inilah namanya tamkin. Luwahum. Abang agak susah. Tapi beda sama orang yang sekaligus. Luwahum. Luwahum. Jelas nggak? Luwahum. Jelas nggak? Luwa. Ini maksudnya. Luwahum. Luwahum. Kalau tidak ada mat di sini, maka tidak tamkin. Tidak menjelaskan antara pengucapan dua huruf waw dan juga dua huruf
Ya, jelas nggak sampai sini? Bentuk yang kedua ini. Itu dia jamaah. Oke, makanya di sini dalam bab idgham itu kan nggak boleh diapain? Nggak boleh diidgham, ya nggak? Ini kan catatan dari idgham mutamathilain shaghir. Masih ingat nggak? Ini pengecualian. Pengecualiannya apa? Ketika huruf yang pertama dari mutamathilain itu adalah huruf mad, maka dia tidak diidghamkan. Terus diapain? Diizharkan, karena lawan idgham itu apa? Izhar. Nah, izhar itu identik dengan apa? Bacaan menjelaskan waw mad, itulah namanya tamkin. Minimal berapa harokat? 2 harokat. Jelas sampai sini nyambung nggak kira-kira? Hah? Insya Allah Ustaz. Itu dia. Ya, itu dia. Oke. Jadi kalau ada pilihan ganda, qalu wahum itu mad apa? Mad tabi'i. Terus apa kira-kira? Sebutkan istilah yang tepat pada contoh berikut. Qalu wahum. A. Idgham mutamathilain shaghir, pengecualian idgham mutamathilain shaghir yang tidak diidghamkan. B. Mat tamkin. C. Hukum mat tabi'i. Kira-kira mana pilih yang mana? D. Benar semua. D, benar semua. Nah, itu dia masalahnya. Ya, kemarin Bu Eva ngirim ke saya screenshot apa tuh SS yang pilihan ganda inian apa namanya pertanyaan tajwid. Ya, jawabannya saya bilang itu bisa 2 itu, mutaqaribain dengan mutajanisain. Ah, gitu. Maka tentu insya Allah mudah-mudahan semuanya ya bisa memberikan pertanyaan yang memang kalau ternyata itu ada 2 kemungkinan jawabannya, jangan dijadikan 2 jawaban. Itu nanti jangan-jangan yang memberikan pertanyaan muridnya yang akan menjawab lebih tahu pandangannya, lebih luas ilmunya daripada yang memberikan pertanyaan. Akhirnya nanti disalahin, dia nggak terima. Ini benar kok, ini harusnya Ustadz. Jawaban A harusnya sama B ini benar. Kok saya disalahin? Tapi kan saya maunya yang ini. Nah, kira-kira yang salah siapa? Padahal 2 jawaban itu yang ditahu oleh murid adalah itu benar. Paham sampai sini? Itulah pilihan ganda. Harusnya pilihannya ganda. Gitu. Oke? Mudah-mudahan paham sampai sini ya. Khususnya yang biasa bikin pertanyaan pilihan ganda. Yang ketiga. Apa bentuk yang ketiga? Kira-kira dari bentuk yang pertama dengan bentuk yang kedua ada perbedaan nggak? Dari mat tamkin ini. Hah? Kalau yang pertama adalah huruf ya-nya tasydid. Tasydid. Nah, gitu. Kira-kira baca qalu wahum kira-kira boleh nggak dinaber? Nah, ayo saya tanya lagi. Kira-kira boleh nggak dinaber? Ayo qalu wahum. Tidak. Enggak. Nah, kalau saya sih sah-sah aja. Selama tidak menjadikan idgham. Naber di sini adalah untuk menjelaskan huruf mad, memisahkan huruf mad dengan huruf biasa, huruf sahih. Paham nggak sampai sini? Alladzi yuwaswisu. Alladzi yuwaswisu itu juga naber. Karena perubahan suara. Kayak ada penekanan gitu loh. Beda kalau kita baca alladzi yuwaswisu. Kira-kira beda nggak kalau baca flat kayak gitu? Jelas nggak sampai sini? Emang naber itu maksudnya apa sih? Alladzi yuwaswisu gitu. Iya itu naber. Tapi bisa juga yang begini bacanya. Alladzi yuwaswisu. Itu juga bisa disebut naber. Karena ada penegasan bacaan. Ada perubahan intonasi. Itu kan? Paham nggak? Ya, itu. Jelas sampai sini? Naber bisyakli na'am. Naber dengan bentuk umum. Kayak gitu. Tapi bukan naber bertasydid. Karena naber itu identik dengan tasydid. Ingetin itu ya. Gitu. Oke?
Pokoknya saya sekarang nggak fanatik, khususnya dengan Dr. Aiman. Dan alhamdulillah hal tersebut sesuatu yang sudah lama sebenarnya. Ya, jadi di sini saya bukan bermaksud untuk ini ya, karena tentu saya hanya menyinggung bagi orang yang terpaku dengan at-tajwid al-musawwar. Dan tentu di sini itu sangat bagus, luar biasa. Cuman menurut saya apa ya? Laisal wahid, bukan satu-satunya. Paham sampai sini? Nah, yang ketiga, anta tiyaani awawani. Nah, ini kalau baca ini aja harus jelas. Jangan awawani. Nah, biar jelas antara aw dengan wawani. Ya enggak? Anta tiyaani awawani ulahuma mutaharrika wa thaniyah maddiyah. Ya, ada 2 huruf ya, ada 2 huruf waw. Ya, misalkan dalam satu kata, ya, yang kata huruf yang pertama mutaharrika, dia berharokat, wa tsaniyah maddiyah, dan huruf yang kedua adalah berupa huruf mad. Terus kita apain? Ya kita tamkin, kita jelaskan, kita bedakan, kita pisahkan. Contoh, yalwuna alsinatahum. Bacanya gimana? Yalwu. Nah, ini juga bisa dinaber. Gitu. Ya, naber dengan bacaan yang standar, tidak terlalu dihentak. Dengan ibaratnya untuk niat memperjelas, itu hukumnya boleh. Yuhyi wa yumit, yuhyi. Karena kalau orang akan membaca dengan tidak menegaskan bacaan, biasanya dia akan membaca nggak jelas. Yuhi, 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 yalu, yalu. Ya itu. Ini adalah bacaan orang-orang yang males. Kalau secara itqan ini masih kurang. Maka di sini ketika bertemu dengan guru-guru yang ketika membaca ini kita setoran atau kita lagi tadrib pas ketemu ayat-ayat ini terus disuruh perjelas, maka bersyukurlah. Berarti ya guru kita itu ingin memperjelas pengucapan yang secara umum potensi orang-orang membaca dengan tidak jelas. Yaluna, yastahi. Padahal ini sulit. Bagi lisan orang Arab itu sendiri akan diakui ini thiqal. Ya, ingetin tadi apa kaidahnya? Orang Arab itu mereka akan merasa berat pengucapan 2 huruf yang berurutan sama. Coba kira-kira di sini yuhyi ada 2 huruf berurutan sama nggak? Ya sama ya. Betul nggak? Yalwuna waw sama waw. Jelas sampai sini? Nah, itu dia kaidah umumnya demikian. Coba ikutin saya ya. Yalwuna alsinatahum. Silakan. Yalwuna alsinatahum. Yuhyi wa yumit. yuhyi wa Yuhyi. Yang sudah pernah ikut daurah makharijul huruf wasifat atau yang pernah baca maka akan menemukan fakta seputar makhraj al-jauf ini. Huruf ya dengan waw. Bukan makhraj al-jauf ya. Adanya di mana ya? Ya, di makhraj waw. Makhraj waw itu di mana? Syafatain ya? Berapa kira-kira? Coba kita lihat. Ini yang punya bukunya tolong ditandain. Ini catatan penting. Ini warisan harta karun. Ya, nih di halaman 83 buku 1 Makharijul Huruf Wasifat cetakan ke-6 atau ke-7 sama aja. Ke-7 lah saya rekomendasi. Halaman 83 ya. Ini kata Imam Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi. Nih catat, ada di bawah sini. Ya, saya bacakan. Kanatil wawu taqilatan idza taharrakat bidhammah. Lihat, ulama terdahulu sudah mengakui. Dan ini adalah
bahasa-bahasa ini, penjelasan-penjelasan ini adalah dari rahim-rahim ulama-ulama lughah. Lahir dari mana? Ulama-ulama lughah. Yang mana kira-kira ulama lughah dengan ulama tajwid atau qiraat itu lebih dahulu mana? Lebih dahulu mana? Hah? Lebih dahulu ulama lughah. Ingetin. Bahkan ilmu tajwid yang kita pelajari sekarang, makharijul huruf wasifat, itu lahir dari apa? Lughah. Ilmu lughah. Siapa coba kalau ilmu lughah, kalau disebut ilmu lughah? Siapa kira-kira? Siapa coba? Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, Al-Imam Sibawai, Al-Mubarrad atau Mubarrid, Yahya bin Ziyad Al-Farra, Ibnu Kisan. Itu tuh rombongannya mereka tuh, ulama-ulama lughah. Walaupun sebagian di antara mereka ya ada yang mana mereka tuh fokusnya di lughah aja. Tetapi ulama-ulama ada yang mana mereka ahli lughah dan mereka ahli qiraat atau ahli tajwid. Gitu. Maka ada sebuah kaidah begini. Sesuatu yang berbeda dalam lughah maka dalam ilmu qiraat tidak digunakan. Tetapi sesuatu yang berbeda dalam qiraat maka lughahnya digunakan. Nah, gimana ya bahasa Arabnya itu saya nantilah kalau ada istilah yang cakep saya akan kasih tahu. Gitu. Jadi ketika ada perbedaan dalam lughah maka itu tidak berlaku dalam qiraat. Tapi ketika di situ ada perbedaan dalam qiraat maka lughahnya juga masuk di dalamnya. Gitu. Nah, di sini termasuk yang mana diambil dari ulama lughah yang sudah masyhur tetapi berlaku juga dalam ilmu tajwid. Apa itu? Terkait huruf waw. Dilihat dari harokatnya. Kanatil wawu thaqilatan idza taharrakat bid-dhammah. Huruf waw itu ya kata Maki bin Abi Thalib Al-Qaisi thaqilatan, berat, idza taharrakat bid-dhammah. Jadi ketika dia berharokat dhammah dia akan berat. Contoh seperti tadi. Yalwuna. Kira-kira berat nggak? Berarti kita mendomahkan waw, yang mana makhrajnya waw itu dhammu syafatain, juga dengan vokalnya dhammah. Jadi dhammah kuadrat. Ditambah ada waw mad. Ya nggak? Maka di sini waw mad ini fungsinya adalah untuk meringankan pengucapan. Menjelaskan, mentamkinkan pengucapan waw dhammah. Yalwuna. Coba bayangkan. Kalamullah. Ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Terus apa lagi? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Coba, bahasa selain Al-Qur'an ada enggak kira-kira? Ya. Ada sastra yang tinggi, ada mu'jizat pengucapannya? Tidak ada. Ya. Ana uridu an adhaba ila suqi li ashtariyat burtuqal tufah. Kira-kira enak nggak begitu? Hah? Beda kalau kita baca Quran. Innalladzina amanu wa amilu. Itu Masya Allah. Maka bahasa Al-Quran tentu memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa dalam kaitannya kefasihan dalam pengucapan Arab itu sendiri. Nah gitu, Masya Allah. Jelas sampai sini jemaah? Gitu. Jadi waw itu ternyata dia akan berat ketika berharokat dhammah. Itu. Sebagaimana huruf ya. Dia akan berat ketika berharokat kasroh. Yuhyi. Yuhyi itu berat. Maka dengan ada tamkin di sini kita minimal memanjangkan 2 harokat itu untuk memperjelas. Membentuk karakter ya di sini kasroh dan dia dimatkan. Yuhyi gitu. Walaupun secara rosem kira-kira ada ya sukunnya enggak? Ada waw sukunnya enggak? Jawabannya tidak ada. Rosemnya ini cuma waw 1 dan ya cuma 1. Paham enggak? Betul enggak? Ya enggak? Tapi waw kecil dan ya kecil ini namanya dobet. Nah, masih ingat enggak? Cakupan dobet apa aja? Ada 3. Apa coba cakupan dobet? Bisa dibilang, bisa disebut sebagai dobet. Tanda baca apa aja? Titik dan non titik,
Ya, muhmalah dan mu'jamah atau mu'jamah titik, muhmalah itu non titik. Terus apalagi yang kedua? Al-ashkal, harokat. Ya, fathah, kasroh, dhamma, tanwin. Dan yang ketiga adalah hurufun shaghirah, huruf-huruf kecil. Alif kecil, wawu kecil, ya kecil. Apalagi yang kecil-kecil? Kepala sod, kepala ain. Ya, silahkanlah. Gitu. Dan lain-lain. Jelas sampai sini? Itu adalah bobat. Sehingga kalau ini tanpa bobat, itulah yang disebut dengan rosem. Kita kembali ke yang namanya mat tamkin. Jadi ini adalah 3 bentuk dari mat tamkin. Jelas. Maka saya sebutkan ya, boleh untuk memperjelas pengucapannya diiringi dengan intonasi suara, modulasi suara, perubahan suara, atau mungkin memperjelas. Silahkanlah. Secara umum ini bisa boleh disebut naber. Seperti itu. Qalu wahum alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minan nabiyyina wa idza huyyitum bitahiyyah yalwuna alsinatahum yuhyi wa yumit. Demikian. Jelas nggak jamaah? Itu gitu. Jadi baca Quran itu jangan flat banget, harus ada apa namanya? Ya, perubahan suara, yang mana perubahan suara ini mengikuti bacaan kita. Jangan dibalik. Bacaan mengikuti perubahan suara, maka nanti kurang meresapi. Tetapi kalau orang yang baca Al-Qur'an dia tahu bagaimana membawakan, membacakan, maka insya Allah itu akan lebih enak. Bukan hanya sekadar lisan yang baca, tapi hati yang baca. Jelas sampai sini? Itulah yang biasanya disebut husnul ada dan lain-lain. Oke jamaah, paham nggak? Dan Ya Allah. husnul ada itu adalah suatu level yang sebenarnya sudah di atas tajwid. Jadi orang yang masih di halaqah-halaqah tahsin jangan mimpi, bahasa saya kasar juga, untuk disebut sebagai tadi husnul ada. Maka husnul ada ini sebenarnya berat gitu loh. Karena penguasaan terhadap bacaan, makna, itu paketnya husnul ada tadi. Sudah husnul ada itu husnun, bagus, baik, cakep, sempurna. Ada itu ya ada tilawah, bacaan. Gitu. Nah, makanya ketika orang sudah menghafal, berarti dia misalkan tajwidnya udah alhamdulillah, tinggal bisa stabilkan. Belajarlah bagaimana membacakan Al-Qur'an itu ya, sudah tidak lagi dengan nada-nada yang ibaratnya itu nada a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengan nada-nada yang begitu itu sebenarnya nadanya itu berpola. Nah, ini mohon maaf ya, saya tidak menyinggung. Tidak maksud untuk menyinggung demikian. Ada kan kita belajar pola nada naik, datar, turun gitu kan, ada kan? Itu sebenarnya bagus, positif. Tapi ketika kita sudah mengetahui, menguasai kapan harus naik, kapan harus datar, kapan harus turun bahkan, maka harusnya lebih dari itu adalah kita faham kapan harus naik nadanya, kapan harus datar, dan kapan harus turun. Paham sampai sini? Sehingga naik, datar, dan turunnya nada kita bukan mengikuti bukan bacaan yang mengikuti naik, datar, turun, tapi naik, datar, turun ini mengikuti bacaan. Paham sampai sini? Kurang lebih begitu yang saya bisa jelaskan. Gitu. Jelas sampai sini jamaah? Nah, di sini ada makna tamkin. Apa itu tamkin? Seorang qori memungkinkan untuk memisahkan pengucapan tuh, memisahkan dari garis miring, coba garis miring, arahin ke atas, tanda panah, menjelaskan. Nah, ada yang sambil pakai buku nggak? Iya. Garis ke atas, garis miring, menjelaskan. Atau dalam kurung, bainal qausain,
memisahkan, menjelaskan pengucapan antara dua huruf ya dan huruf waw. Supaya apa? Supaya tidak menghilangkan huruf ya. Kayak tadi, supaya tidak dibaca flat atau enggak jelas atau seperti idgham. Jelas sampai sini? Itu dia. Itu adalah tamkin. Gitu. Ini mah sebenarnya basicnya mad tabi'i, mad asli, ya enggak? Coba lihat. Ini sebenarnya basicnya mad tabi'i, ya enggak? Nah, ini aja. Lihat, para ulama sampai mengistilahkan dengan istilah mad tamkin, coba. Untuk menjaga bentuk-bentuk kata yang ternyata ini butuh apa, coba? Butuh perhatian. Penegasan. Nah, iya, betul. Coba. Makanya namanya aja mad tamkin. Mad untuk mengkarakterkan gitu loh. Mengukuhkan. Itu tamkin namanya. Masya Allah, para ulama luar biasa. Ya, di zaman Nabi nggak ada istilah mad tamkin. Ya, tetapi secara turun-temurun silsilah Al-Quran itu dibaca, ya tidak mungkin para ulama kita tidak menyinggung, tidak mengistilahkan istilah tersebut yang untuk mutaakhirin mudah ditangkap, ya mereka mengistilahkan nama-nama tersebut. Gitu. Saya kemarin ada faidah apa ya? Aduh, kurang lebih sih begitu ya maksudnya. Ya, Masya Allah, lupa saya. Salah satu faidahnya begitu. Kenapa kok ada istilah-istilah tajwid yang mungkin ini sebenarnya nggak ada di zaman Nabi. Tapi kok para ulama kita menyebutkan istilah-istilah tersebut. Ibaratnya berijtihad dengan mengistilahkan, mengcreate nama-nama tersebut, istilah tersebut. Karena pandangannya bukan zaman mereka. Zaman mereka aman. Tetapi zaman-zaman setelah mereka. Paham sampai sini? Ah, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah kurun waktu sekarang sampai nanti kurun waktu setelah kita ini jauh, itu kira-kira gimana? Nah, maka tidak usah khawatir, insya Allah, dan pasti bahwa Al-Quran akan tetap terjaga dengan mungkin ada istilah-istilah yang memang itu sesuai dengan zamannya, tetapi insya Allah terus akan terpakai istilah-istilah yang sudah dipondasikan di generasi-generasi awal. Hanya saja bahasa penyampaiannya sudah mulai berkembang. Seperti istilah naber sekarang aja, dulunya sempit pada bab musyaddadat. Dr. Aiman memberikan istilah yang baru dengan istilah apa? Nabrah atau nabr. Jelas sampai sini? Nabr tahu nggak? Nabr itu apa coba? Nabr itu ya begini. Kalau misalkan saya nyebut kol-kolah, ako. Oh, itu namanya nabr. Jadi apa sih namanya? Ya kayak semacam inilah. Kayak gertakan gitu loh. Nabr itu gertakan gitu loh. Suara. Ya, nabr itu Intonasi. gertakan. Apa coba kira-kira? Ya gertakan gitu loh. Gitu. Lonjakan, Ustaz. Ya. Suara. Ini begini. Misalkan ada orang lagi diam. Nah, itu namanya nabr. Jelas ya? Hentakan. Nah, itu lugotan. Lugotan tuh nabr itu. Nabrah. Makanya nabrah qawiyah itu artinya apa? Ya tadi. Nah, kadang susah bahasa Arab itu paham, cuman bagaimana miskinnya bahasa Indonesia untuk kita terjemahkan atau kita transliterasikan, konversikan ke dalam bahasa Indonesia. Saya kira itu. Nah, saya kira Anda cukup untuk mat tamkin dulu ya. Mat iwat insya Allah pertemuan selanjutnya. Ya, dan nah, mat iwat ini panjang soalnya. Kalau Anda teruskan sekarang ini bisa nggak cukup 1 jam. Ya, karena mat iwat. Sampai subuh ya? Nah, jangan Ya, cukup. sampai subuh ya? Pelan-pelan insya Allah. Besok Anda harus ngisi kajian ya. Khairlah insya Allah jemaah ya. Saya. Gak apa-apa lah, pelan-pelan ya. Insya Allah hatam. Tenang aja. Insya Allah hatam. Allah khatam. Siap. Sehat Insya selalu. Allah sebelum akhir tahun ini saya akan hatamkan. Misalkan nanti Amin. mepet-mepet sebelum akhir tahun kok masih banyak Ustadz. Saya akan kasih pertemuan selain 1 malam.
Insya Allah nanti saya banyakin. Tenang aja, saya tanggung jawab. Afwan Syekh, Nah, silakan. bukunya belum terbit ya yang ini sekarang. Sabar, sabar Ustaz. Sabar Ustaz. Nah, Ada ini santri ana ini PO nggak dapat. Masya Allah ya, mohon maaf sebelumnya ya, bukunya habis. Sebenarnya Iya. kemarin sempat saya kirim ke Lampung itu 100. Cuman waktu itu pas bukunya lagi banyak, itu sempat ada begini, Ustadz nanti saya jual kemana buku ini? Sekarang giliran habis itu saya baru keinget. Ya Allah, tapi Iya. saya juga nggak bisa karena semua buku pasti udah banyak yang pada beli gitu loh. Begitulah kadang. Ini di depan saya nih, ini buku nih 2 dus. Ono 4 dus. Ada buku tapi bukan buku 2. Hmm. Gitu. Khair lah insya Allah. Sesuatu yang Karena sudah tidak ada pasti dicari. Akan terasa terhilang gitu loh. Makanya jangan Alhamdulillah, pernah nyanyiakan orang yang sekarang ada di bersama kita. Karena pas udah nggak ada, pasti kita nyari. Masya Allah. Kayak Betul Roma nggak? aja jadinya. Iya, jangan pernah menyia-nyiakan orang yang bersama kita hari ini. Karena ketika Kayak ada, maka kita akan merasa kehilangan dan kita akan mencarinya. Khair kalau insya sudah Allah. kalau sudah tiada baru terasa katanya Roma. Ah, betul, betul, betul. Masya Allah. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahulu kita. Amin. Kehilangan para ulama, Masya Allah. Ya, Kira-kira kapan ada informasi untuk penerbitan? nanti insya Allah kita informasikan. Sabar Ustaz. Insya Allah. Qariban insya Allah. Fokus dulu di sini ya. Dan Saya itu khair. ya, terutama masalah percetakan ya. Saya soalnya percetakan itu masih masih awet dengan percetakan kita selama ini. Kemarin terakhir di Solo. Dan ini sepertinya kita mau cari referensi lain. Karena percetakan yang kemarin itu ya sedikit kayak buku makhraj ini aja banyak halaman yang pindah-pindah, lemnya juga kurang lemah. Jadi insya Allah kita juga saya sama tim itu tim cetak ada khusus sebenarnya teman saya itu dan saya pokoknya insya Allah lagi cari-cari lagi biar dan itu juga jauh mudah-mudahan daerah-daerah yang dekat dengan kami masih bisa ada yang bagus percetakannya. Gitu ya. Amin. Nah, Kira-kira ada revisi nggak sih? buku 2 insya Allah tidak ada karena ini sudah agak final. Paling tipe-tipe ya Ah, tipe dan walaupun mungkin itu ada sedikit tambahan tapi tidak seperti buku 1. Insya Allah konten. buku Oke. 1 udah final atau gimana nih? Alhamdulillah buku 1 udah aman, udah final. Iya, biar kita beli. Misalnya revisi yang kemarin kayaknya ada revisi lagi nih sekarang. Nah, sekarang aman insya Allah buku 1 sudah final. Ya, buku 2 ini ada sedikit karena buku 2 ini kan untuk revisi kemarin kita cetak sedikit ya. Dan alhamdulillah ini sudah harus dicetak lagi. Mohon doanya semua insya Allah ya. Gitu. Terus saya dapat kabar bahwa ini udah lama sih belum buku yang sekarang itu ada yang sempat ya apa tuh namanya cetak tapi dengan harga yang mungkin di bawah standar itu dan ternyata dalemannya tidak seperti originalnya berarti itu ya Allah alam itu urusannya sama Allah dan itu tentu secara hak cipta ya inilah ya gitu karena yang resmi itu semua reseller itu kalau misalkan ada yang beli kok reseller ada yang murah gitu harganya itu sebenarnya selama dia reseller dari Itkon wa Tajwid insya Allah memang mereka reseller cuman Itkon wa Tajwid kan tetap menjaga harga gitu tapi pada dasarnya insya Allah semuanya sama jadi mudah-mudahan dalam hal ini untuk masalah buku ya itu tetap supplier utamanya adalah di kami di ANA gitu dan yang kita cetak ini alhamdulillah saya tidak memberikan ke percetakan karena semua layoutnya, semua editornya itu Ana sendiri, Ana yang ngerjain ini semua. Adapun Masya Allah. percetakan itu tinggal cetak doang. Ya berbeda Masya mungkin di satu saat yang lain itu dikasih editor, dikasih naskah, naskahnya masih harus disusun. Banyak kayak Chef Robi ya kan, itu naskah kemudian dikirim naskahnya dan diedit di percetakan penerbit. Adapun buku yang Ana selama ini 3 bahkan insya Allah coming soon ada beberapa lagi kitab Tadribul Lisan kemudian nanti ada beberapa lagi itu semuanya Ana yang edit Masya Allah.
Jadi Masyghul mohon katsir ya. oh Anda tahu pojok-pojoknya buku Anda itu. Ya gimana? Masyghul katsir ya. Masya Allah. Nah, alhamdulillah supaya totalitas lah. Sehat Berasa. selalu, Syekh. Sehat selalu. Amin. Khair lah insyaallah. Cukup Amin, sampai amin. sini ya. Yang penting amunisi dibanyakin amunisi. Siap, Masya. Amunisi dibanyakin, kitabnya dibanyakin ya. Masya Allah. Insya Allah. Berkah semua insya Allah ya semua. Amin, amin, amin. Ya Rabb. Dan mudah-mudahan Bismillah. semua. Oh ya, Ustadz Irfan izin bertanya Ustadz, Ya silakan. di surat Al-Ahzab ayat 53 di situ dikata fayastahyi minkum sama di yastahyi minal haqqo. Apakah itu masuk di mat tamkin juga Ustadz? Oke, kita buka ya biar enak. Ayat berapa tadi? Surat Al-Ahzab ayat berapa? Ayat 53 Ustadz. Baik, daqiqah syai. Langsung Dikata aja halaman berapa? Halaman berapa? Halamannya. halamannya 425 Ustadz. Baik, 425 ya. Ya. Ayat tadi? Ayat 53 dikata fayastahyi minkum sama bawahnya yastahyi minal haqqo. Masya Allah. Ayo. Ini ada dua kata. Fayastahyi minkum ini kan? Nah, Ustaz, Sama satu lagi. bawahnya Yastahyi yastahyi. minal haq. Nah, ini gimana? Ayo, matamkin bukan? Tamkin. Matamkin. Berarti Tamkin. ini matamkin bentuk pertama, kedua atau ketiga? Ketiga. Tiga, Ustaz. Ketiga. Jadi Nah, polanya Ustaz. gimana? Nah, ini harus dikasih konklusi nih, rangkuman. Jadi polanya gimana? Kalau yang ketiga tadi apa bentuknya? Ketika Harokat dan ada mad. Nah, dua huruf ya atau dua huruf waw. Huruf yang pertama berharokat dan yang kedua huruf mad. Harokat Nah, dan mad. pokoknya dia harokat dan huruf mad. Berarti dua ya, dua waw. Huruf yang pertamanya adalah berharokat dan yang kedua adalah huruf mad. Lihat di sini. Mad. Berarti ini contoh dari ya semua ya. Nah, Nah, huruf Ustaz. apa berharokat kasroh. Huruf yang kedua huruf Yang mad. kedua, matnya. Nah, jadi polanya gimana kalau kita bikin ininya? Bertasydid mad. Terus yang kedua mad harokat. Harokat mad. Nah, gitu. Harokat mad. Berarti poin yang ketiga ya, Ustaz? Betul. Poin ketiga. Anti wa anta musib wa anti khair insyaallah. Nah, Ya. Ustaz, insyaallah jelas. Nah, Jazakallahu khairan, Ustaz. nah wa iyyakum. Cuman masalahnya nih yang bentuk pertama itu tidak ada wawunya ya. Tidak ada wawunya. Oh, hanya di ya saja berarti ya. Nah, ya saja. Dan ini biasanya dalam buku-buku tajwid tuh matamkin ini doang. Yang pertama ini. Pernah nggak ada yang merhatiin nggak? Matamkin tuh ini doang. Nah, Ustaz, buku-buku lain cuma yang pola yang poin pertama aja, Ustaz. Iya. Tapi ada juga matamkin bentuk yang kedua dan yang ketiga. Sebenarnya ini basicnya hukum matobi'i. Cuman karena tadi untuk menjelaskan dua huruf yang sama, maka itu bisa disebut juga sebagai kategori tamkin. Jelas sampai sini? Nah, inilah yang disebut dengan jami'un mani'un. Pendengar istilah itu enggak? Jami' itu artinya komprehensif. Jadi menyeluruh dia jami'. Mani'un itu artinya yang mengeluarkan dari yang lain. Walaupun sebenarnya ini ada juga kategori lain masuk dalam hukum mad lain. Tapi ya ini hanya untuk menjadikan bahwa bacaan ini untuk diperjelas. Gitu. Tapi kalau kita cuma nyinggung mad tabi'i atau mad asli, apa coba tekanannya di situ? Memanjangkan dua harokat. Cukup begitu aja, cukup nggak disebut mad asli atau mad tabi'i? Cukup. Ya enggak? Tetapi di sini bukan hanya sekedar memanjangkan dua harokat, tapi memperjelas dua huruf yang apakah dia waw atau iya. Jadi kalau anak analogikan ini seperti beras dan nasi ya, Syekh. Masya Allah. Sama apa beda itu ternyata Ustaz?
Hah? Padi, beras, nasi, terus Sama aja. kalau orang Inggris cuma bilang satu rice katanya. Oh, Masya Allah, betul. Kalau kita banyak ternyata ya. Banyak ternyata ya. Hua-hua. Dia juga. Nah, Iya, jadi air Ada lain. kesempatan bertanya lagi, Ustaz. Hah? Ada kesempatan bertanya lagi. Nah, Ustadz Fahri. Tafadhal Ustadz Fahri. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau dari Ana ini yang ketiga ini tumben denger ini Ustaz. Alhamdulillah dapat faedah baru ini. Nah, kemudian pertanyaannya Ustaz, yang kedua ini kan dibaca izhar Ustaz ya. Karena sebab memperjelas dua makhraj yang berbeda nih. Ya, yang pertama kan al-jauf, adapun yang kedua di al-lisan. Sedangkan kalau wawunya berarti al-jauf, waw yang kedua adalah di asyafatan. Nah, sedangkan bagi mazhab makhraj yang mengatakan yang tidak mengatakan al-jauf itu bagian dari makhraj, berarti yang 16 dan 14, berarti dikembalikan ke makhraj utamanya begitu Ustaz ya, dan dia Asli. dibaca idgham. Begitu Ustaz ya. Kalau yang mana? Kalau yang mazhab yang mengatakan 16 dan 14, yang tidak mengatakan al-jauf itu berada di bagian makhrajnya, berarti dua contoh yang dilampirkan di buku ini berarti dia dibaca idgham Ustaz ya, tidak dibaca izhar begitu. Nah, antum bersama jumhur atau bersama ahlul lughah? Nah, Boleh bertanya balikin. Ustaz. Anda balikin. Antum bersama jumhur atau ahlul lughah? Ini oke, masih pertanyakan Ustaz. Nah, itu dia. Maka jawabannya adalah bersama jumhur. Coba, siapa yang menjadikan makhraj al-jauf itu eksis kembali? Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Jadi kalau berbicara tajwid ya Ustadz, kita tidak bisa lepas dari pendapatnya Al-Imam Ibnu Al-Jazari. La kafa, cukup. Paham sampai sini? Baik Ustaz. Coba rancu. Masya Allah pertanyaan antum bagus. Kalau kita hanya mengambil pendapat yang mana tadi, itu adalah ahlul lughah secara umum, ya enggak? Maka eksistensi makhraj al-jauf itu lenyap, hilang. Non-aktif, paham enggak? Tetapi apa yang terjadi dalam bacaan qiraah? Maka tadi Anda sampaikan tadi yang kaidah tadi yang masih belum bagus gitu loh ungkapannya. Ketika itu ada kaidah yang berlaku dalam ulama lughah tetapi tidak serta-merta berlaku dalam ulama qiraat. Paham enggak? Ini enggak berlaku Ustadz. Maka apa yang antum sampaikan enggak ada bacaan qalu wahum. Ada enggak kira-kira qiraah yang membaca begitu? 7 atau 10 tidak ada. Kalau antum nggak percaya tanya sama ahli qiraat. Alladzi yuwaswisu tidak ada. Jelas sampai sini? Iya. Maka di sini ternyata Al-Imam Ibnu Al-Jazari sebagai salah satu ulama yang menjadikan ya mau nggak mau atau punya jasa besar bahwa aktifnya makhraj al-jauf adalah untuk menyelamatkan yang ini. Kalau dalam secara bacaan itu dari sananya akan dibaca begini. Maka tentu ini akan rancu kalau kita hanya memegang pendapat-pendapat ahlul lughah. Paham sampai sini? Baik Ustaz. Pertanyaan antum bagus. Terus yang kedua Ustaz, Ustaz, kalau kita ingin mengangkat kaidah yang ada di buku Ustaz ini, maka ini tidak relevan dengan dobat yang ada di MSI Ustaz. Karena seperti contoh yang Anda temukan tuh kalimat an-nabiyina ini tidak demikian dobatnya. Dia pakai ya kasrah panjang atau ya kasrah berdiri begitu. Dan kata ummiyina juga demikian Ustaz. Bagaimana pandangan Ustaz terkait ini Ustaz? Enggak ada masalah. Apa yang enggak relevan? Karena untuk maksudnya dua okay. Karena untuk dobat maksudnya dua ya yang berjejer. Ya, coba dobatnya MSI yang pakai fathah tegak.
ya itu bisa berada di atas Ya, atau di bawah. iya. Dan itu udah menunjukkan mad gitu loh. Sudah terkonversi dalam mad. Hmm, Itu aja, itu jawabannya. Nah, makanya begini aja. Itu kan pendapat. Dan itu paten. Itu dobetnya iya. paten. Memang itu berlaku. Baik itu dari Abu Amr Ad-Dani atau Abu Daud bin Sulaiman. Hanya saja Hmm, mereka berbeda dalam dobet, tapi dalam bacaan sama. Rosem pun sama. hmm, Ya nggak? Coba rosemnya beda nggak? iya. Itu ya Ustaz. Sama, Ustaz. Masalahnya gini aja. Tinggal mana kira-kira Ya, yang lebih cocok dobetnya antara mushaf Madinah yang kita gunakan dengan mushaf SMI itu. Mana yang kira-kira dengan kaidah-kaidah lughah dan bahasa Arab itu kira-kira kita condong dan kira-kira bahasa antum relevan tadi. Nah, Ya. katakan hari ini banyaknya pakai mushaf Madinah. Madinah. Mana itu pakai madhabnya Abu Daud bin Sulaiman. Antum jangan merelevankan karena apa yang kita pakai itu dari fathah tegak itu pakainya madhabnya Abu Ad-Dani loh. Dan itu terekam Al-Muqni. Ada anak punya kitab Al-Muqni. Oh, Masya Allah, ya. Iya. Iya. Nah, dan semuanya itu insya Allah pada dasarnya semuanya pendekatannya sama. Oke? Hmm, Nah, ya. mungkin bisa ditanyakan sama ustadz-ustadz yang pakar dalam ilmu rosem dan al-fakir, tidak terlalu jauh, insya Allah masih terus menggali, hanya saja yang bisa nyangkut dengan pelajaran-pelajaran yang selama ini Anda ajarkan gitu. Adapun selebihnya itu tentu harus kita kaji lebih dalam lagi Ustadz. Tapi apa yang Baik, antum Ustaz. lakukan, Masya Allah, barakallahu fiik. Dan Anda banyak belajar juga dari para tulab wa talibat. Karena pada dasarnya kita sebagai guru itu, kebutuhan kita kepada murid itu sebenarnya lebih. Kenapa? Karena bisa jadi dan banyak yang membentuk karakter guru itu sebenarnya murid itu sendiri. Paham sampai sini? Jadi berterima kasihlah kepada para murid. Syukran lakum wa barakallahu fikum. Cukup ya? Cukup ya sampai sini ya? Insya Allah kita ketemu lagi di selanjutnya. Oke? Berarti pekan depan mad iwad. Ya, insya Allah. Ada lagi? Cukup? Bukan yang baru berapa? Baik, khair insya Allah ya. Kata afa'ayina, tepat matamkin atau matobi Ustaz? Afa'ayina, sama ya Ustaz, matamkin. Ya, kalau untuk memperjelas pokoknya pengucapan dua huruf ya atau waw tamkin. Tapi secara umum matabi'i. Mau pilih yang mana kira-kira? Tinggal perspektifnya, cara pandangnya. Paham sampai sini? Baik. Mau pilih beras apa nasi? Oke, khair lah insyaallah. Kalau beras itu belum matang, kalau nasi udah matang. Tapi sama-sama makanan pokok. Oke, itu aja masalahnya. Baik, syukran. Insyaallah nanti matiwat ini tolong kalau bisa masuk ya. Ya karena ini nanti kita akan bahas namanya alif maksurah. Nah, ini seru nih nanti nih. Ada unsur-unsur bahasa Arabnya. Ya, alif maksurah. Ini yang sering kan? Ada kan? Ya, alif layyinah lazimah itu. Insya Allah. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih semuanya. Jazakumullahu khairan katsiran. Ya, jangan lupa hari-hari ini kita masih dalam suasana duka karena sepertinya banyak juga kalau saya perhatikan ulama-ulama kita yang Masya Allah Allah panggil, nggak hanya Ustadz Yazid ternyata Masya Allah yang tentu punya power tersendiri bagaimana kiprahnya Ustadz Yazid, dan saya juga termasuk dai Dewan Dakwah pusat di Jakarta ya, tahu Dewan Dakwah ya, dan Dewan Dakwah ini yang didirikan oleh Muhammad Nasir itu ya adalah diantaranya Ustadz Yazid dulu itu awal mula dakwah beliau adalah semuanya rekan dan berpusat di Dewan Dakwah. Bahkan kampus Anda sendiri Lipia Jakarta itu
Ya, dulu ketika Muhammad Nasir itu menjadi Perdana Menteri pertama di Indonesia, beliaulah yang membuka ya pintu untuk bisa melingkan ke Saudi Arabia, sehingga banyak zaman itu ya masuk apa namanya sumbangan-sumbangan dari Saudi Arabia, termasuk dakwah-dakwah salaf awal-awal itu. Ya, Ustadz Yazid dulu basicnya juga di Dewan Dakwah bersama para asatidz yang lain. Dan Masya Allah, ya di antaranya kawannya Ustadz Yazid dulu ada namanya Syuhada Bahri, Ustadz Syuhada Bahri. Itu juga termasuk teman-teman perjuangan beliau dalam berdakwah ya di era-era tahun berapa. Ana kan lahir tahun 91, jadi ya dulu sebelumnya itu Masya Allah dengan keterbatasan media yang mana Masya Allah keikhlasan mereka para ulama-ulama kita, orang tua kita, para guru-guru kita itu luar biasa, khususnya dalam apa namanya menjaga tauhid ya, karena memang dakwah salaf itu terkenal dengan untuk masalah tauhid. Kita tahu Indonesia itu basic apa namanya khurafatnya dan lain-lain itu sungguh sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan orang-orang yang sudah banyak berjasa dalam dakwah di Indonesia ini Allah berikan balasan yang terbaik, dan Allah berikan dan Allah masukkan mereka ke dalam jannahnya, dan semua amal yang sudah diperjuangkan insya Allah menjadi catatan yang baik. Dan insya Allah orang-orang yang setelahnya yang terus melanjutkan dakwah ya, baik itu dakwah salaf, tauhid, bahkan misalkan dakwah Quran dan lain sebagainya, insya Allah kita semuanya masih terus ya melanjutkan estafet perjuangan ini ya, supaya mudah-mudahan Islam bisa menjadi agama yang rahmatan lil alamin, insya Allah begitu ya. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah jami'an. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam.